Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam olahraga. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, materi kita hari ini ada di buku paket ya, di halaman 85 ya, tentang pelajaran 5 di pelajaran 5 hal tentang kebugaran jasmani. Mohon sebelum kita masuk materi, anak-anak berdoa terlebih dahulu agar pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, materi kita hari ini tentang kebugaran jasmani. Nah, anak-anak tahu tidak apa itu kebugaran jasmani? Jadi, kebugaran jasmani itu dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam melakukan kegiatan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Nah, di sini maksudnya tanpa mengalami kelelahan yang berarti itu, misalkan anak-anak melakukan kegiatan menyapu. Setelah itu anak-anak melakukan kegiatan mengepel dan kegiatan lainnya. Itu tanpa mengalami kelelahan, artinya tidak terengah-engah dan tidak mudah mengantuk. Nah, kemudian kita lihat di sini peta konsep materi kita hari ini, yaitu tentang kebugaran jasmani. Yang pertama, latihan daya tahan, itu terdiri dari lari 400 meter. Kemudian naik turun bangku. Nah, naik turun bangku ini juga bisa anak-anak modifikasi. Misalnya di rumah kalau ada tangga, anak-anak bisa juga latihan naik turun tangga. Kemudian latihan kekuatan otot. Nah, di sini dalam materi kita membahas tentang push up, sit up, back lift, dan loncat-loncat ke depan. Jadi untuk push up ini berfungsi tujuannya adalah untuk melatih otot perut. Push up ini untuk melatih otot lengan ya, untuk sit up ini untuk melatih otot perut ya. Kemudian loncat-loncat ke depan. Nah, loncat-loncat ke depan ini tujuannya adalah untuk melatih kekuatan otot. Kemudian latihan kecepatan. Nah, latihan kecepatan ini terdiri dari lari di tempat dilanjutkan berlari cepat. Kemudian lari bolak-balik sambil memindahkan benda atau bola tenis. Nah, lari bolak-balik ini dapat diartikan nama kata lainnya itu adalah shuttle run. Untuk latihan kelincahan, di sini kita ada dua bentuk latihan untuk melatih kelincahan. Yang pertama adalah lari berbelok-belok atau zigzag. Kemudian latihan mengubah gerak arah lurus. Jadi sama dengan lari berbelok-belok ya, ini latihan mengubah gerak arah lurus ini juga dinamakan dengan lari berbelok-belok. Langsung aja kita masuk ke latihan daya tahan. Jadi untuk latihan daya tahan ini yang pertama adalah lari jarak pendek. Tadi kita membahas tentang lari jarak pendek, itu jaraknya sejauh 400 meter. Ya. Nah, di sini kita lihat. Di sini menjaga daya tahan tubuh dapat dilakukan dengan berlari selama 2 sampai 6 menit. Nah, kemudian di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu memulai lari dengan langkah biasa. Latihan ini boleh diselingi jalan jika tidak mampu. Kemudian lakukan latihan ini selama 2 sampai 6 menit. Jadi jangan dipaksakan ya, kalau misalkan anak-anak tidak mampu, maka boleh sambil berjalan. Jadi larinya juga tidak harus lari sprint, tapi boleh dilakukan dengan lari sedang. Kemudian naik turun bangku. Nah, naik turun bangku ini tujuannya adalah untuk melatih otot kaki ya. Nah, di sini kita lihat. Nah, latihan naik turun bangku ini tujuannya bisa dua ya, untuk melatih kekuatan dan juga bisa untuk melatih kecepatan. Apabila anak-anak melakukan naik turun tangganya dengan cepat, maka ini tujuannya untuk melatih kecepatan. Apabila anak-anak melakukan naik turun tangganya dengan pelan, itu maka tujuannya berbeda. Tujuannya untuk menguatkan otot kaki. Kemudian kita masuk lagi ke push up. Nah, push up juga di rumah mungkin anak-anak sudah pernah melakukan. Nah, latihan ini bertujuan untuk membentuk otot lengan. Untuk latihan sit up. Nah, latihan sit up ini bisa dilakukan pagi, siang ataupun malam ya, apabila ada waktu selang. Nah, latihan sit up ini bisa untuk melatih otot perut. Kemudian loncat-loncat ke depan. Loncat-loncat ke depan ini misalnya loncat-loncat ke depan bisa anak-anak beri penghalang ya. Contohnya misalkan ada benda-benda yang tidak digunakan lagi. Nah, bisa anak-anak digunakan untuk sebagai penghalang antara loncatan pertama dengan loncatan yang kedua. Kemudian selanjutnya adalah latihan. Nah, latihan sirkuit training. Nah, jadi untuk latihan sirkuit training ini banyak ya, ada beberapa pos. Kalau di buku ini ada 4 pos. Jadi pos pertama ini melakukan push up, pos kedua sit up, pos ketiga back up,
dan ke pos keempat ini melakukan lompat loncat ke depan. Nah, jadi tujuannya apa? Tujuannya dari latihan circle training ini adalah untuk membentuk daya tahan. Nah, jadi untuk membentuk latihan daya tahan ini, anak-anak juga bisa lakukan latihan untuk lari atau VO2 max, itu disebut juga dengan lari jarak jauh. Kemudian, nah di sini masih banyaknya materinya, lari bolak-balik sambil memindahkan bola. Nah, ini juga disebut dengan lari bolak-balik ini, nama lainnya adalah lari shuttle run. Nah, di sini kita lihat di sini dia mengambil benda, kemudian memindahkannya lagi ke posisi awal, kemudian berlari lagi, mengambil benda lagi. Kemudian ini lari berbelok-belok, lari zigzag. Nah, ini tujuannya adalah untuk melatih kelincahan. Nah, nanti hari ini tidak ada tugas, cukup materi saja. Anak-anak baca kembali ya materinya untuk persiapan pas nanti. Baca materi yang kita sudah pelajari sebelumnya sampai materi sekarang ya yang kita bahas. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, jangan sampai sakit ya. Baiklah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.